Ada masjid-masjid tertentu yang habis waladhdallin amin itu diem dulu imamnya. Agak lama, agak 15 detik, 20 detik gitu, ya. Itu memberikan kesempatan untuk makmum apa? Baca Al-Fatihah. Ya, di situ makmum baca Al-Fatihah. Setelah itu apa? Setelah itu imam baru memulai bacaan surat pilihan. Di dalam sholat jahriyah itu yang tadi ya, yang keras ya, bacaannya keras. Makmum tidak disunahkan membaca surat sendiri. Jadi setelah baca Al-Fatihah selesai tadi, kemudian misalnya imam baca surat Al-Maun misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu makmum dengerin bacaan imam dan tidak diperkenankan baca surat sendiri, sibuk baca surat sendiri. Lebih baik dia mendengarkan bacaan imam, ya. Karena ada ayat di dalam Al-Qur'an, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau Al-Qur'an dibacakan maka diam dan dengarkanlah agar kamu dirahmati. Nah, ini jadi dalil para ulama tidak diperbolehkannya kita sibuk sendiri membaca surat ketika imam sedang membaca surat. Ya, baik itu Al-Fatihah maupun surat-surat pilihan setelahnya. Ya, jadi diam dengarkan, gitu ya. Diam dengarkan. Kecuali ada kecualinya. Kecuali jika dia tidak mendengar bacaan imam, maka diperbolehkan baginya membaca surat sendiri. Memang ada Ustaz bermakmum tidak dengar bacaan imam, ada. Ya. Kapan Ustaz? Ya, misalnya 10 hari terakhir bulan Ramadan di Masjidil Haram, ya. Kalau kita dapat soft, hotel kita jauh misalnya, kemudian kita dapat soft itu di kilo ketiga misalnya, itu kita hanya bisa dengarkan Bilalnya saja. Bilal yang bertakbir setelah imam itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dengar itunya aja. Bacaan imamnya itu sama sekali samar-samar, gak terdengar. Ya. Apalagi yang tidak ke bagian mic gitu ya, kan di jalan-jalan Masjidil Haram tuh ada mic, cuman kadang-kadang kalau terlampaui jauh, saya pernah itu hadirin, di malam ke-24 saya dipanggil sama guru saya, syekh saya ke Jeddah, ya, mumpung malam genep kan, pikir saya sorenya berangkat, diminta buka di rumah beliau, sampai akhirnya saya naik taksi ke Jeddah, kemudian selesai makan, sholat maghrib, terus lanjut makan lagi, ngobrol-ngobrol sama syekh saya, kemudian isya di tempat, habis isya saya pulang ke Mekah, ke Masjidil Haram gitu ya. Tapi jalan sudah ditutup, taksi hanya bisa sampai di jalan ditutup itu. Kemudian itu sudah penuh sekali hadirin, padahal itu malam genep tuh. Jadi kira-kira masih ada 4 kilo hadirin. Jadi taksi nggak bisa mendekat, ya. Jadi kami harus jalan 4 kilo, ya, karena jalan sudah penuh, ngelangkah-ngelangkai orang sholat juga kayaknya nggak bener. Akhirnya kami sholat di situ. Lah, sholat di situ itu sama sekali nggak kedengeran kecuali apa? Kecuali Bilalnya itu, yang takbir sama Sami Allah itu, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, kita ketika bertakbir boleh sibuk sendiri baca ayat-ayat Al-Qur'an. Boleh, ya. Baik apa yang kita hafal maupun dengan mushaf sekalipun. Boleh, ya. Baca apa yang bisa. Dan nanti gimana Ustaz taunya? Kalau sudah rukuk, ya taunya dari Bilal atau cukup dengan melihat gerakan orang di depannya. Ya. Cukup melihat gerakan orang di depannya. Makanya sholat berjamaah itu boleh bersambung sampai manapun jaraknya, ya, selama kita masih bisa melihat orang sholat di depan kita, gitu ya. Selama kita masih melihat orang sholat di depan kita, gitu ya. Nah, kalau di Masjidil Haram itu kan Ka'bah, terus lingkaran pizza itu ya dipenuhi orang, terus bangunan 3 atau 4 lantai itu, kemudian di luar masjid itu Ustaz kan sudah dibatasi bangunan Ustaz. Kenapa masih boleh sholat di luar, masih boleh sholat di jalan, masih boleh sholat di ujung, di jembatan, di mana-mana itu, ya? Kenapa? Karena masih bisa melihat punggung makmum di depannya. Ya, jawabannya itu.
Nah, ini jangan dipraktekkan ya. Ini karena banyak salah kaprah ya. Mentang-mentang sudah berangkat haji umroh, sudah pernah ngerasakan sholat di jalan, ya, terus dipraktekkan di rumah. Ya, loh, rumah saya samping masjid, Ustaz. Ya, masih kedengaran mik luar. Imamnya apa? Imamnya ngimami, gitu ya. Maka saya sholat di rumah dengan niat sholat jamaah. Sah tidak? Tidak sah. Begitu juga ini salah pemahaman nih beberapa jamaah. Saya beberapa kali bimbing nih. Ada beberapa jamaah yang tinggalnya di hotel bintang 5 yang di Zamzam Tower ya. Nah, biasanya setiap kamar ada speaker ya, ada speaker yang bisa digedein, dipelanin itu ya, volumenya. Itu sebenarnya fungsinya hanya untuk ngasih tahu kita sudah azan. Ya. Bukan kemudian kita sholat di situ ya dengan niat berjamaah. Sah tidak? Tidak sah, bahkan belum sholat. Ya. Belum sholat, belum dihitung sholat. Ya kan banyak jamaah itu saya temukan ternyata apa? Sholat jamaah di rumah, terutama ibu-ibu itu ya. Ya, karena dengar rusat suaranya. Lalu syaratnya nggak dengar, syaratnya itu paling minimal lihat apa? Punggung jamaah lah lain, nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini. Kemudian kita selesaikan dulu di dalam sujud dan ruku, imam tidak boleh membaca tasbih lebih dari 3 kali. Nah ini adab imam ya. Agar meringankan jamaahnya, kalau dengan jadi imam, rukuk sama sujud itu jangan takbir lebih dari jangan tasbih lebih dari 3 kali. Jadi tasbihnya itu cukup apa? Subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali saja maksimal. Ya. Loh emang itu kan ininya kan 3 kali Ustaz? Enggak. Ya, di dalam hadis itu redaksinya tidak 3 kali, hanya diminta untuk membaca itu boleh sebanyak apapun. Ya, jadi kalau kita sholat sendirian lebih banyak lebih baik. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, tapi kalau jadi imam seyogyanya tidak membaca tasbih lebih dari 3 kali. Dalam rangka apa? Meringankan makmumnya. Lah, beda kasus kalau dia jadi makmum. Kalau jadi makmum, baca 3 kali kok imam tidak segera naik, misalnya ruku, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita boleh memperbanyak tasbih kita di situ, ya, memperbanyak tasbih kita, memanfaatkan waktu sisa, jangan diem saja, ya, terus bertasbih, ya, semakin banyak tasbih semakin besar pahala di sisi Allah, ya. Begitu juga di dalam bacaan tahiyat, dia tidak dianjurkan menambah bacaan apapun setelah selesainya membaca sholawat kepada Nabi. Jadi imam itu kalau sudah fil alamina innaka hamidum majid, jangan banyak-banyak doanya. Ya, tambahkan doa terhindar dari fitnah dajjal saja. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sudah, enggak usah ditambah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Panjang ya. Kasihan ini makmumnya beda-beda, enggak semuanya anak muda. Ya, ada yang orang tua, ada yang sakit, ada yang segera punya hajat wajib yang harus dikerjakan setelah sholat gitu ya. Jadi imam baiknya setelah fil alamina innaka hamidum majid, sholawat Ibrahimiyah itu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, sampai wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tambahkan doa sedikit saja, minimal doa terhindar dari dajjal tadi. Selesai, segera salam, ya. Di dalam 2 rakaat yang terakhir, ketiga dan keempat, nah ini, tadi kan kita bicara rakaat 1, 2 terus ya. 3 dan 4, imam tidak mengeraskan bacaannya. Dia hanya membaca Al-Fatihah. Ya, dan tidak disunnahkan membaca surat. Jadi di rakaat 3, 4 tuh bacaan berdirinya hanya Al-Fatihah diri. Ya. Tidak usah nambah surat. Al-Fatihah waladhdallin amin, setelah itu ruku. Ya. Begitu pula di dalam tahiyat akhir.
Dia tidak boleh membaca bacaan apapun setelah selesainya membaca tahiyat dan salat kepada Nabi. Sunnah yang paling penting baginya adalah dia tidak boleh memanjangkan salatnya. Jadi jadi sunnahnya imam itu apa? Salat jangan panjang-panjang, jangan berat-berat. Kasihan makmumnya, gitu ya. Kasihan makmumnya. Kemudian pada saat membaca salam keluar dari salat, ya, pada saat membaca salam keluar dari salat, hendaknya imam berniat membaca salam kepada makmum. Jadi niat salam itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi, atau boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu niatnya apa? Nyalami makmum, hadirin. Nyalami makmum. Lah makmum ketika jawab itu bukan waalaikumsalam ya, tapi jawabannya tetap assalamualaikum karena harus mengikuti imam. Itu niatnya menjawab salam dari imam. Nah, ini menjawab pertanyaan selama ini ya. Selama ini kan kita sholat itu selesai kok salamnya ke siapa ini, gitu ya? Masuk salamnya ke Allah. Allah masa disalamin, masa didoain ya? Salamnya itu untuk siapa? Untuk makmum. Makmum salamnya untuk imam. Lah kalau sholat sendirian Ustaz, kalau sholat sendirian dia sedang bersalam kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya ya. Setelah selesai sholat disunahkan imam berdiam sejenak lalu membalikkan badan, menghadapkan wajahnya kepada makmum. Jadi sunnahnya Rasulullah itu yang diajarkan, kalau selesai salam itu imam itu balik gini hadirin, balik ya, balik ke arah makmum 180 derajat atau 90 derajat. Dicontohkan dua ya. Begini boleh ngelihatin makmum sambil istighfar, atau apa? 180 derajat sempurna begini ngelihatin makmum. Kecuali ada kecualinya. Hendaknya dia tidak berbalik jika di belakangnya terdapat kaum wanita. Jadi kalau makmumnya perempuan semua tidak usah balik, gitu ya. Kecuali jika mereka telah pergi, ya. Tidak dibenarkan seorang dari makmum berdiri keluar dari masjid sebelum imam berdiri. Nah, ini adab sebenarnya ya, adab saja. Ya, adab kita kepada imam. Karena dulu begini hadirin, imam masjid itu mesti pemimpin, ya. Imam masjid itu mesti pemimpin, ya. Khalifah, Amirul Mukminin. Sehingga kemudian adab ulama gitu ya. Sehingga adabnya itu ya mempersilahkan pemimpinnya beranjak dulu sebelum kemudian makmumnya. Dan ini tidak baku ya. Kalau misalnya ada makmum yang punya hajat segera pergi, maka juga tidak ada masalah. Karena ini tidak masuk rangkaian sholat. Ini perkara adab. Beda ya antara hukum dan adab. Kalau hukum itu soal absah dan tidak absah, itu hukum. Tapi kalau adab itu soal pantas dan tidak pantas, ini ya. Pantas dan tidak pantas. Ya, kalau pantas sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, maka dia dapat pahala. Karena berarti dia menghormati apa? Tata cara, menghormati adat istiadat. Tapi kalau kemudian dia tidak beradab, ya dia tidak berdosa, hanya saja dia dicela. Ya, hilang wibawanya, hilang kehormatannya di mata manusia. Gitu ya. Kemudian hari muliakan Allah, barakallahu fikum. Diperbolehkan bagi imam beranjak pergi ke arah manapun, kanan kiri, hanya saja arah kanan lebih bagus. Jadi kalau mau keluar itu lewat kanan sini hadirin. Ya, kalau imam ya, bagusnya lewat kanan. Imam tidak diperbolehkan mengkhususkan dirinya di dalam doa kunut. Tak boleh. Ya, mengkhususkan dirinya. Maksudnya gimana? Kalau kunut subuh jangan menggunakan kata ganti saya, tapi gunakan kami. Misalnya Allahumma dina, bukan Allahumma dini, ya. Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana, bukan wa tawallani, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, bi rahmatika
waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya, jadi pakai na, tidak diperkenankan doain dirinya sendiri, tapi dia harus ingat jamaahnya. Begitu seterusnya. Imam hendaknya mengeraskan suara doanya dan makmum mengamininya dengan tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, di sini dikasih catatan, ya. Memang di dalam mazhab kita ada dua pendapat. Kalau imam lagi kunut, apakah makmum mengangkat tangan untuk mengaminkan atau nggak usah ngangkat tangan tapi tetap mengaminkan? Ya, pendapat yang mu'tabar yang diakui oleh mazhab Syafi'i adalah tetap mengangkat tangan ketika kunut didirikan oleh imam, gitu ya. Ada pendapat Imam Al-Ghazali ini pendapat sebagian mazhab Syafi'i. Nah, ini ibu-ibu juga harus tahu macam-macam kunut ya. Kunut itu ada beberapa macam. Jadi biar kita tidak bingung, lu maghrib kok kunut gitu ya. Setahu saya kunut itu subuh misalnya begitu ya. Nah, ini harus tahu. Kunut yang pertama adalah kunut subuh namanya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kunut subuh ini merupakan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang apabila ditinggalkan dia harus sujud sahwi. Jadi kalau jenengan di masjid-masjid Syafi'i ya, masjid-masjid biasanya di masjid-masjid Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia ya, bukan Masjid Muhammadiyah ya. Masjid Nahdlatul Ulama biasanya kalau imamnya lupa tidak kunut subuh di rakaat kedua, sholat subuh ya ini. Nah, itu nanti habis atahiyat, habis selesai duduk atahiyat akhir, itu biasanya imam bertakbir untuk sujud sahwi, sujud 2 kali, baru kemudian salam. Udah, kalau seperti itu jenengan ikuti saja. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu sesuatu yang sangat ditekankan, sunnah yang ditekankan. Kalau ditinggalkan sujud sahwi. Ya, ini biasanya di masjid-masjid Nahdiyin kalau di Jawa. Kalau di Jakarta itu masjid-masjidnya orang Betawi itu kan semuanya Nahdiyin. Ya, maka sering seperti ini. Ya, itu jenis kunut yang pertama, ibu-ibu. Kunut yang kedua adalah kunut witir. Kunut witir ini sunnah yang sangat ditekankan di dalam mazhab kita di rakaat terakhir sholat witir di paruh akhir Ramadan. Ini rakaat terakhir sholat witir berarti rakaat ketiga ya, di paruh akhir Ramadan. Paruh akhir Ramadan itu berarti 16 ke atas. Nah, di masjid-masjid Syafi'iyah kalau sholat witir habis misalnya taraweh, baik yang 8 rakaat ataupun 20 rakaat ya, itu biasanya witirnya nanti di rakaat terakhir mereka mengangkat tangan untuk doa, untuk kunut, untuk doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait sampai akhir. Ya. Ini jenis kunut yang kedua. Jenis kunut yang ketiga adalah kunut nazilah namanya. Kunut nazilah ini apa? Kunut yang dipanjatkan oleh kaum muslimin apabila terjadi satu peristiwa yang mencekam atau suatu peristiwa yang sedang menimpa kaum muslimin, gitu ya, mendoakan saudara muslim. Misalnya hari-hari ini ya, banyak masjid yang mendirikan kunut nazilah, kunut doakan saudara-saudara muslim Palestina. Nah, itu kapan waktunya ini saat? Di sholat 5 waktu, terserah sholat apa saja. Ya, jadi ada masjid yang bahkan 5 waktu itu kunut terus. Ya, nah ini diperbolehkan. Ya, karena di waktu itulah, di waktu sholat itulah waktu yang sangat mustajab doa itu. Ya, makanya kita disunnahkan untuk membaca kunut. Berikut ini kami cantumkan doa kunut beserta artinya. Ini nanti dibaca ya. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau di sini pakai ni ya, saya. Allahumma hdini fiman. Lah ini kalau ni itu kalau sholat sendirian ya, kalau sholat sendirian. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu wa lakas syukru 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaika sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sampai situ. Terus kita selesaikan dulu ya, tinggal 2 paragraf.
makmum jangan sampai berdiri sendiri di barisan belakang. Jadi makruh hukumnya seorang makmum itu berdiri sendiri di barisan belakang. Maksudnya gimana? Kalau imam makmumnya cuma satu, itu posisi duduknya, posisi berdirinya di mana hadirin? Sejajar dengan imam. Nah, banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu kalau makmum cuma satu, imamnya satu, makmum satu, dia biasanya kan ngasih sela gini. Ya, ngasih sela ini apabila makmumnya adalah perempuan. Tapi kalau makmumnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka duduknya sejajar. Dan hanya dengan catatan makmum posisi kakinya tidak boleh melebihi imam. Tempat sujudnya juga tidak boleh melebihi imam, tapi posisi berdirinya sejajar. Nah, yang dimaksud di paragraf ini bukan yang itu. Yang dimaksud di paragraf ini, apabila imam berdiri di sini, kemudian shaf pertama sudah penuh, shaf kedua sudah penuh, shaf ketiga sudah penuh, kemudian datanglah seorang makmum sendirian. Paham ya? Makmum datang sendirian, di belakangnya sudah tidak ada jamaah lagi. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak diperbolehkan sholat berdiri sendiri. Terus gimana Ustaz? Ngesuk-suk depannya juga enggak. Ya, yang dia diperkenankan, nih lihat ya. Dia harus masuk ke dalam barisan depannya kalau masih ada tempat, atau dia menarik satu teman agar mundur ke barisan shaf belakang untuk berbaris dengannya. Jadi dikasih isyarat, ditepuk, nanti dia akan mundur. Ya, masalahnya sekarang ilmu ini banyak yang nggak tahu, termasuk mungkin jenengan baru, oh iya toh, ya. Nah, inilah pentingnya kita ngaji, ya, agar kita nggak salah tepuk, ya. Kalau ditepuk dikira ganggu, mau apa sih ganggunya, aku lagi sholat, gitu ya. Padahal kalau yang tahu ilmunya mesti mundur. Kenapa? Karena tahu dia sendirian di belakang. Khawatirnya apa? Dia tidak mendapatkan pahala jamaah, ya. Karena memang yang namanya jamaah itu kan harus bersoft-soft kan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Ini pelajaran untuk jenengan yang belum tahu ilmu ini dan untuk jenengan yang ditepuk suatu hari. Kalau jenengan nanti ditepuk temannya di belakang dalam kondisi masih berimam dengan imam di depannya, maka itu berarti isyarat bahwa dia sendirian di belakang. Anda mundur. Loh Ustaz, nanti saya jadi soft 2 Ustaz. Jenengan sudah dapat pahala soft 1, yang kedua jenengan membantu orang lain untuk mendapatkan pahala sempurna dalam sholat berjamaah. Dapat 2 pahala, berlipat, gitu ya. Allahu a'lam. Paragraf terakhir, makmum tidak dibenarkan membarengi apalagi mendahului imam dalam gerakan sholat. Dia harus lebih lambat dari imam. Namanya makmum kan ngikuti imam ya. Makmum tidak boleh rukuk kecuali setelah imam sampai ke posisi rukuk, dan tidak boleh sujud sebelum jidat imam menempel di tempat sujudnya. Tidak boleh mendahului. Ya, jadi hukum makmum itu ada 4 hadis. Ada makmum yang mendahului imam kayak ini, kayak paragraf ini. Ada makmum yang membarengi imam. Jadi imam lagi Allah itu diikuti persis, plek, rukuk ya dia rukuk bareng. 2 membarengi. Yang ketiga ada makmum yang mengikuti imam. Jadi dia bergerak setelah imam selesai bergerak, tepat di belakangnya. Tepat gerakannya setelah gerakan imam. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada makmum yang sangat terlambat mengikuti imam, melebihi 3 rukun. 3 rukun sholat ya. Nah, ini setiap 4 ini ada hukumnya sendiri-sendiri. Apabila makmum, kita termasuk makmum yang mendahului imam. Imam belum sujud, kita sudah sujud duluan, gitu ya. Imam baru sami Allahu liman hamidah, kita sudah sujud duluan. Ini hukumnya sholatnya batal. Sholatnya batal. Dia harus ngulang dari awal. Kalau mendahului imam. Makanya di sini sampai dikasih perincian, makmum tidak boleh sujud sebelum jidat imam sampai menempel tempat sujud. Ya, batal. Terus yang kedua, yang barengi, gimana Ustaz? Kalau barengi, jadi betul-betul bareng. Kalau bareng makruh hukumnya, makruh, lebih baik ditinggalkan. Tidak batal, cuman makruh. Yang ketiga, apabila
makmum mengikuti imam seusai gerakan imam, langsung diikuti ya. Allahu Akbar, imam ruku, makmum kemudian ruku Allahu Akbar. Nah ini yang diperbolehkan, ini yang sesuai sunnah, ini yang sesuai sifat salat Nabi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti dalam urutan gerakannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, makmum bengong hadirin, atau makmum ngantuk, makmum sakler gitu ya, makler keturun gitu ya. Misalnya dia sujud pertama, wah alhamdulillah akhirnya sujud, padahal syarat sujud kemarin sudah dibahas ya, tidak boleh sujud kecuali untuk sujud kepada Allah. Jadi kalau niat sujudnya itu tak turu sedelok gitu ya, itu tidak sah, batal sholatnya gitu ya. Lah dia sujud, kemudian imam Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud kan, satu rukun, dia masih sujud. Imam Allahu Akbar, sujud yang kedua, dia masih sujud pertama, dua rukun ya. Lah kalau imam sampai Allahu Akbar untuk berdiri, misalnya di rakaat pertama ya, berdiri, dia masih sujud di sujud yang pertama, maka sholatnya batal. Jadi tidak boleh terlambat melebihi 3 rukun ya. Kalau masih 2 rukun masih boleh dikejar, tapi kalau sudah 3 rukun sholatnya batal. Paham ya? Jadi ada 4 hukum makmum. Makmum yang mendahului imam batal, membaringi imam makruh, mengikuti imam sunnah ya. Ini yang disunnahkan, ini yang sesuai sifat sholat Nabi. Kemudian yang keempat, yang terlambat sampai berapa? 3 rukun batal sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adab dan tata cara menjadi imam dan makmum. Silakan sekarang tanya jawab. Monggo silakan yang mau bertanya sesuai dengan tema hari ini kami persilahkan. Yang mau di luar tema juga kami persilahkan. Barakallahu fikum. Ya. Mic-nya mungkin bisa digeser tuh Bu, biar kedengaran sampai mic sini. Biar kedengaran sampai sini, ini mumpung live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kembali mau tanya tentang sujud sholat. Saya sering melihat yang sujud itu dia seperti tangannya gitu. Kalau enggak, rukunnya begini-gini. Terus saya pernah dengar juga sujud itu kan harus ini nempel ke sajadah langsung. Itu menurut Ustaz bagaimana yang benar antara sujud yang sebenarnya atau Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kitabnya saja. Kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Saya bukan kitabnya ya. Ini ada di Play Store, ada di iPhone juga ada. Nanti buka Safinatun Najah ya. Kitab Safinatun Najah. Saya punya kajiannya juga, nanti buka di Instagram, ada di highlight kitab Safinatun Najah. Itu kitab fikih sholat, fikih ibadah yang paling dasar dan rinci ya. Di situ ada bab sholat, kemudian ada syarat sujud. Ini saya bacakan ya, syarat sujud. Faslun, fasal, surutus sujud sab'ah. Surut itu syarat. Syarat sujud ada 7. Jadi 7 ini harus ada dalam sujud kita. Kalau ada yang hilang 1, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah berarti hilang 1 rukun kan. Kalau 1 rukun hilang berarti sholatnya tidak sah. 1, ayas juda ala sab'ati a'dha. Hendaknya seseorang bersujud dengan 7 anggota badannya. Jadi 7 anggota badan ini harus nempel hadirin ya. 7 anggota badan itu apa saja? Di fasal berikutnya nanti disebutkan. A'dha'u sujud sab'ah. Anggota sujud itu ada 7. Anggota badan yang sujud, yang nempel di tempat sujud itu ada 7 ya. Apa saja? 1, al-jabhatu, dahi, kening harus nempel. Jadi kalau sujud kok kening tidak nempel, berarti sujudnya tidak sah. Yang kedua, wa butunul kaffain, 2
telapak tangan nempel. Berarti sudah 3 ya, sudah 3. Jadi tidak boleh itu nempelnya begini, tidak boleh hadirin, jari-jari begini saja. Misalnya dengan sholat begini nih, tangannya begini nih. Ya, ini tidak boleh, harus lengkap begini nih. Tidak boleh begini, begini tidak boleh ya, harus lengkap. Ini harus nempel nih. Ya. Kemudian itu kan 3, 4, 5-nya adalah khotimatun warukbatani. Khotimatun warukbatan, kedua lutut nempel. Berarti sudah berapa? 5. 6, 7-nya adalah butunul asabi rijlain, 2 telapak jari-jari kaki. Bukan telapak kaki ya, tapi jari-jari kaki. Ya, jadi kalau ini loh hadirin. Nah, begini nih loh. Nah, ini kan telapak jari kakinya nempel begini, ya. Nah, ini harus nempel ketika sujud, ya. Jadi ada berapa? Ada 7. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua, wa antakuna jabhatahu maksyufah. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Hendaknya kening orang yang bersujud itu harus, bukan hendaknya, harus dengan dahi atau kening yang terbuka. Tidak boleh ada sekat di kening nih, ya. Kalau pakai peci ya pecinya dinaikkan gini dulu, ya. Kalau jilbab juga pastikan keningnya ini tidak ada batas ke tempat sujud. Kemudian yang ketiga, at-tahamulu bi ra'sihi wa adamul huwi li ghairihi. Kepala, yang ketiga, kepala harus ditekan. Jadi titik berat sujud itu ada di kepala, ya. Jadi bukan di tangan, tapi di kepala. Titik berat sujud ada di kepala. Titik berat sujud ada di kepala. Lah, makanya ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau ada orang sujud kok tangannya dibeginikan, kemudian ininya gini, ini berarti syarat pertama hilang kan? Syarat pertama hilang, kemudian titik tekannya nggak di kepala, berarti di tangan, ya. Lah ini tidak memenuhi syarat sujud, ya. Kemudian syarat keempat, wa adamul huwi li ghairihi. Tidak boleh ada tujuan lain, ya, ketika sujud kecuali hanya untuk bersujud kepada Allah. Tujuannya harus benar. Jadi tujuannya itu bukan tadi ya, alhamdulillah sujud leren se, gitu ya. Nah ini berarti tujuannya leren. Alhamdulillah iso sakleran gitu ya. Nah ini karena tarawihnya lama 1 juz gitu ya misalnya. Terus wah saya mau tidur dulu lah sakleran. Nah ini batal langsung hadirin. Karena apa? Tidak memenuhi syarat sujud. 4. Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharrak biharakatihi. Nah ini yang ditanyakan Bunia tadi ya. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak ketika kita sujud. Makanya pernah dengar ada ustazah yang viral ya, yang FYP di TikTok ya. Ada potongan tausiah itu pertanyaan, boleh enggak bersujud di apa? Di atas mukena. Jawaban ustazahnya enggak boleh. Kenapa? Karena kain mukena itu kadang-kadang ada kain yang apa sih? Yang licin loh, ya. Yang licin sehingga kemudian ketika kita bersujud, ini kening ini bisa geser hadirin. Ya kan? Bisa geser. Lah ini enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Hatta kalaupun bersujud di atas sajadah yang licin itu juga tidak boleh. Ya, maka pastikan sajadah itu sajadah traveler itu loh. Ya, itu sajadah yang nempel ke tempat sujud, bukan yang geser-geser, gitu ya. Karena ini syarat sujud. Tidak boleh di atas benda yang apabila kita bersujud dia geser, ya. Nah, ini yang ke-5. Yang ke-6, irtifa'u asafilihi ala a'alihi, ya. Kepala harus lebih rendah daripada dubur. Jadi posisi kepala itu harus lebih rendah daripada dubur. Lah kalau posisi dubur itu sama dengan kepala, namanya tiarap, ya, bukan sujud, ya. Itu namanya tiarap, ya. Jadi kan ada orang yang sujudnya nyekungkruk loh, tahu nggak? Ya, yang
ini berarti belum tahu sifat sujud yang benar. Sujud ya sujud, posisinya itu ya kepala lebih rendah daripada asafilihi, bagian belakang tubuhnya atau duburnya. Kemudian yang ketujuh at-tuma'ninatu fi, harus tumakninah. Tumakninah itu minimalnya seukuran baca subhanallah. Jadi tidak boleh lebih cepat dari itu. Sujud kok Allahu Akbar, langsung cuman kayak notol ayam itu ya, lah itu tidak boleh, tidak sah sujudnya. Harus minimal tumakninah itu tenang, ya, tumakninah itu tenang, minimal sedurasi kalimat apa? Subhanallah. Maksimal, ada maksimalnya nggak? Maksimalnya sebenarnya nggak ada ya. Tapi kalau imam maksimalnya 3 kali subhanallah ya, kalau imam. Kalau makmum sepanjang-panjangnya, mau doa yang panjang, khusyuk, nangis, fadl. Yang penting apa? Jangan lupa bilangan rakaat setelah itu. Ya, kelamaan sujud bingung loh, iki mau rakaat piro ya? Nah, ini juga salah. Nah, ini ya. Jadi 7 ini apa? Rukun syarat sujud ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi silahkan. Ya, pakai mic ya Bu, biar dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Bismillah dulu Bu. Iya, keluarkan. Iya, ayo Bu. Ya, mau rukuk belum Al-Fatihah. Ya. Baik, dapat 1 rakaat atau tidak? Jadi pertanyaannya, apabila kita jadi makmum, kemudian imam sudah dapat setengah Al-Fatihah atau sudah selesai Al-Fatihah, kemudian imam membaca surat pilihan, kita baru masuk, kita masbuk ya. Terus kita belum sempat baca Al-Fatihah karena tidak ada kesempatan baca Al-Fatihah, wong imam lagi baca surat, kita disuruh dengerin ya. Maka apakah kita dapat rakaat itu atau kita nanti harus ngulang 1 rakaat gitu ya? Ya, jawabannya adalah kita dapat rakaat tersebut ya, kita dapat rakaat. Nah, inilah yang kemudian diperselisihkan ulama, apakah makmum itu harus baca Al-Fatihah atau tidak. Ini perselisihan ulama ya. Karena nanti ada kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah. Maka ada hadis kan bunyinya begini ya, hadis sahih ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Rasulullah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti kan Al-Fatihah rukun nih. Lah, hadis ini hanya berlaku untuk sholat sendirian. Kalau sholat bersama imam, maka kalau dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka dia tetap sah sholatnya. Karena ada hadis yang lain, idza raqal imam farka'u. Kalau imam sudah rukuk, maka rukuklah. Lah, hadis disuruh rukuk ini yang kemudian menghapus hadis yang sebelumnya. Makanya kalau kita masih dapat rukuk bersama imam, tetap dapat 1 rakaat. Batasnya dapat ruku itu apa Ustaz? Misalnya imam di sini ya, ruku, Allahu Akbar, ruku. Kita baru datang di situ dari pintu itu kan, ke sini jalan. Kalau imam kita sudah masuk shaf, terus kita bertakbir, imam belum mengucap sami Allah, ya masih kondisi ruku, kok kita berhasil mengikuti imam dalam rukuknya, kita dapat 1 rakaat. Walaupun mungkin dalam rukuk kita baru sekedar membaca subhanallah, ya kita dapat 1 rakaat bersama imam dan tidak perlu mengulang. Kecuali kalau kita baru Allahu Akbar, imam bilang sami Allahu liman hamidah, kita dapat rukuk tapi imam sudah sami Allah, maka apa? Maka dia harus mengulang 1 rakaat atau berapapun rakaat yang tertinggal. Gitu nggih? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, silakan. Pakai mic, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya soal makmum masbuk. Itu kalau misalkan imamnya pas sudah dapat tahiyat, itu kita misalkan masih satu rakaat, itu gimana Ustaz? Kita bacanya apa? Atau mungkin kita nggak baca gitu Ustaz? Kalau kita makmum masbuk, Makmum masbuk. ya, Itu udah rakaat kedua tahiyat. Sekarang kita tuh belum saatnya tahiyat. oh ya, sudah masuk misalnya rakaat kedua, udah tahiyat awal gitu ya. Dia tahiyat awal sama makmum yang lain, kita baru masuk. Apa yang harus kita lakukan? Kita nunggu imam naik sehingga kita mulai dari Al-Fatihah, atau kita takbir kemudian takbir intikal untuk mengikuti imam, duduk at-tahiyat. Apa yang afdal, mana yang benar? Yang benar adalah mengikuti imam apapun gerakannya. Ya, karena dalam satu riwayat disebutkan orang yang menunggu imam sampai bangkit, dia termasuk orang yang bakhil. Dia termasuk orang yang pelit. Kenapa? Ya, karena hitung-hitungan sama Allah. Ya udah telat masih hitung-hitungan. Nunggulah, ngapain, wong saya nggak dapat satu rakaat, ngapain saya turun gitu ya. Ini namanya hitung-hitungan sama Allah. Allah aja nggak hitung-hitungan sama kita. Ya. Nah, maka dia harus apa? Segera menyusul imam apapun gerakannya. Kalau misalnya dia tahiyat atau sujud sekalipun, kita tetap bertakbir untuk sujud walaupun kita tidak dapat hitungan satu rakaat. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, doa sebagaimana doa yang dibaca saat gerakan tersebut, ya. Tapi kan nggak dihitung, Ustaz. Ya, nggak dihitung rakaat. Nggak dihitung rakaat nggak apa-apa, tapi dihitung sebagai orang yang tidak hitung-hitungan sama Allah. Yang kedua, setiap gerakan sholat kita itu mesti berpahala, ya. Hatta walaupun ketinggalan rakaat. Wong kita itu di dalam sholat apa? Bertasbih, berdoa, memuji Allah, ya. Bersujud itu kan sudah ibadah kan? Wasjudu wa'budu, ya. Kata Allah apa dalam surah akhir surah An-Najm itu, ya, watadhakuna wala tabakun wa antum samidun fa'budu lillahi wasjudu. Ya, fa'budu lillahi wasjudu. Wasjudu lillahi wa'budu, afan. Dan bersujudlah kepada Allah, kemudian sembahlah Allah. Jadi sujud tok itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngikut ya, ngikut sesuai dengan bacaannya. Ya, walaupun nanti harus ngulang. Ya, harus, berarti kan kalau at-tahiyat berarti saya telat dua, Ustaz. Nanti harus ada at-tahiyat awal lagi, tidak apa-apa, ya. Tapi at-tahiyat awal lagi tidak apa-apa, ya. Tapi lebih baik segera menyusul gerakan imam. Wallahu a'lam. Berarti harus ngikutin bacaannya juga. Ngikutin bacaan. Oh. Ya, jadi tidak hanya diam ketika ketika kondisi kita duduk atau sujud. Kita duduk sujud tetap bacaan sesuai dengan tempatnya, begitu. Paham ya? Ya, silakan. Kalau misal masbuk juga ini bisa. Pas apa? Ini masalah masbuk juga. Masbuk, iya. Kita tuh harusnya makmum masbuk itu dapat 2 rakaat kan harusnya at-tahiyat awal. Iya. Seharusnya, tapi ternyata tuh imamnya itu nggak tahiyat kedua karena misalkan sholat duhur Iya. itu kan kita tinggal 1 rakaat. Iya. Otomatis kan ketika kita harusnya 2 rakaat, kita at-tahiyat awal itu imam tuh nggak at-tahiyat awal gitu loh Ustaz, karena udah at-tahiyat awal duluan. Itu harusnya kita gimana? Iya. Misalnya Anda masuk di rakaat ketiga, ya toh? Harusnya masuk ke rakaat ketiga. Anda dapat rakaat ketiga bersama imam, itu terhitung sebagai rakaat pertama bagi jenengan yang terlambat. Kemudian rakaat keempat imam, saya sholat duhur ya, hitungannya sholat duhur. Imam at-tahiyat akhir kan? Lah, Anda rakaat keberapa? Kedua. Ketika Anda rakaat kedua, maka at-tahiyatnya Anda itu terhitung sebagai at-tahiyat pertama. Ya, tahiyat pertama. Itu kalau sholat apa? Kalau sholat duhur. Lah, biasanya ngerancu itu sholat maghrib. Kalau sholat duhur hitungannya saya kira pasti masih pas, ya.
Atau Anda tertinggal 3 rakaat Mbak biasanya. Misalnya sholat asar tertinggal 3 rakaat. 3 rakaat. Jenengan baru nyambung di rakaat keberapa? Keempat. Anda ikut imam sempurna di rakaat keempat. Berarti Anda dapat berapa rakaat baruan? 1. Imam salam, jenengan kurang 3 toh? 3 naik pertama itu terhitung sebagai rakaat kedua, ya. Kemudian apa? Atahiyat awal. Jadi jenengan nambah 1 itu 1 rakaat pertama itu sebagai rakaat kedua. Itu atahiyat. Kemudian masih kurang 2 rakaat toh? 2 rakaat yang kedua tanpa atahiyat, rakaat yang ketiga atahiyat akhir. Jadi di sholat itu jenengan ikut 3 atahiyat, ya. Tapi yang dihitung sebagai atahiyat rukunnya jenengan, ya atahiyat yang pertama dan yang kedua yang jenengan kerjakan. Adapun ngikuti imam itu ya karena makmum memang diwajibkan mengikuti imam, begitu. Ya. Ya. Ya jelas naik kalau itu. Kalau dia nanti atahiyat pertamanya kan dia berarti lambat 2 rakaat Mbak jenengan. Ya kan? Enggak, ini sholat apa dulu? Harus sholat duhur. Imam rakaat kedua atahiyat. Imamnya rakaat ketiga, nggak bisa rakaat kedua harusnya kan atahiyat. Tapi imamnya rakaat ketiga langsung berdiri. Harusnya nggak bisa atahiyat apa? Enggak, imamnya rakaat keberapa? Imamnya Rakaat ketiga. Pas kondisi nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Hitungannya tidak mungkin begitu Bu, karena kalau iya kan rok iya nggak bisa, coba nggih kedua ya ya paham. Nah ini berarti imam kan di rakaat kedua. Imam di rakaat kedua toh, jenengan baru masuk. Ya, berarti kan jenengan masbuk berapa rakaat? 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Benar? Ya. Lah nanti atahiyat pertama saya di mana Ustadz? Gitu kan bertanya. Atahiyat pertamanya jenengan ada di atahiyat bersama imam di rakaat kedua. Paham ya? Jenengan ikut rakaat kedua dari sejak berdiri loh. Dari sejak berdiri atau ketika tahiyat? Sejak berdiri toh. Berarti dapat 1 rakaat toh. Dapat 1 rakaat dan dapat 1 tahiyat awal. Berarti masih kurang berapa? 3 rakaat lagi. Rakaat ketiga bersama imam, rakaat keempat bersama imam, tahiyat akhir toh. Jenengan kurang 1. Naik, kemudian rakaat terakhir. Jadi atahiyat pertamanya ikut di pertama. Iya. Gitu ya. Jadi nanti jenengan ya, jadi enggak usah atahiyat sendiri waktu imam naik gitu ya. Paham ya? Masih bingung atau sudah bingung? Sudah bingung, sudah paham? Ya, insyaallah paham ya. Sebenarnya simpel saja, simpel. Ya, 2 tahiyat saja sudah. Ya. Makanya inilah jawaban mengapa dari awal kita bahas bab sholat yang ditekankan Imam Al-Ghazali apa? Inti dari sholat itu khusyuk. Kenapa demikian? Karena orang yang masbuk biasanya kekhusyukannya hilang. Kadang-kadang dia terus dihinggapi was-was seperti ini oleh setan. Loh, atahiyatmu kok ning rakaat pertama? Nah, berarti sholatmu durung sah. Nah, akhirnya jadi hilang kekhusyukannya. Makanya sholat yang paling afdol itu sholat yang berusaha kita di awal waktu. Walaupun sebenarnya masbuk juga tidak bisa disalahkan kalau memang ada apa? Ada uzur-uzur tertentu ya. Ada permakluman tertentu yang harus segera dikerjakan di awal waktu gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tadi ya kesini dulu ya.
ta'awud setiap Al-Fatihah. Tapi itu sunnah ya, sunnah saja, tidak rukun. Artinya kalau jenengan tidak baca ta'awud, sholatnya tetap sah, gitu ya. Allahu a'lam. Iya, kalau tersingkap auratnya tidak lama dan kita sadar kemudian kita tutup, maka tetap sah. Yang batal itu apabila tersingkap lama kemudian selesai sholat kita tahu, loh kok ternyata ada yang terbuka toh, gitu ya. Misalnya rambutku kok kelihatan, lah itu baru batal. Kalau tersingkap kena angin misalnya atau ada anak lewat narik, segera kita tutup, tidak batal. Ya, masih sah sholatnya. Allahu a'lam. Monggo silakan. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai sholat, apabila bacaan kita dalam sholat belum hafal, kemudian kita menggunakan PA ya istilahnya di depan tulisan itu, apakah diperkenankan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh makmum ketika ada bacaan ataupun gerakan dari imam yang salah atau lupa? Terus kemudian yang ketiga, bagaimana tata cara sholat pada saat kita sedang sakit, khususnya pasca operasi, misalkan kayak yang dialami oleh teman kita Mbak Widi ini kan beroperasi kista, terus kemudian cara sholatnya seperti apa, padahal masih infus juga mengeluarkan darah, kemudian mungkin ada beberapa yang tempat yang masih mengeluarkan darah juga. Iya. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, boleh gak bawa kepean? Ya, kalau kepeannya tidak mengganggu gerakan sholat, artinya dia membuat dia tidak banyak gerak. Yang mana banyak gerak itu kan membatalkan sholat ya. Kemana sudah kita bahas. Maka kaidahnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Jadi kalau mampunya masih baca, silakan. Tapi ini hanya khusus untuk makmum atau sholat sendirian. Kalau imam tidak boleh. Imam ya tidak sah jadi imam kalau dia tidak hafal doanya. Ya. Kemudian yang kedua, soal apa tadi? Oh ya, bagaimana cara makmum mengingatkan imam yang bacaannya lupa? Bacaannya lupa atau gerakannya lupa, rukunnya lupa. Kalau bacaannya lupa, maka makmum boleh mengingatkan, melanjutkan bacaannya atau mengingatkan. Misalnya ada surat biasanya ya, karena yang bacaan yang terdengar oleh makmum itu hanya bacaan Al-Fatihah dan surat saja. Yang lainnya tidak terdengar kecuali takbir, ya. Nah, maka boleh mengingatkan. Tapi kalau gerakannya, rukun sholatnya yang lupa, ya misalnya atahiyat awal tadi ya, dia tidak atahiyat biasanya. Jadi situ biasanya, terus dia langsung naik. Nah, itu makmum kalau laki-laki maka mengucapkan kalimat subhanallah, ya. Subhanallah. Kalau perempuan boleh dengan menepuk tangan atau menepuk paha, ya, untuk mengingatkan tanpa harus mengeluarkan suara, gitu ya. Paham? Gitu Ibu ya caranya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara sholat untuk orang yang sakit? Apabila dia hanya mampu berbaring, maka dia sholat dengan berbaring. Apabila dia mampu untuk duduk, maka duduk lebih afdol daripada berbaring. Apabila dia bisa berdiri di sebagian rukun sholat, maka itu lebih afdol lagi. Misalnya disediakan kursi di sampingnya, dia sudah bisa turun dari tempat tidurnya, walaupun masih dengan infus gitu ya. Kemudian dia bisanya cuman duduk sama rukuk, berdiri sama rukuk tok. Sujudnya kan belum bisa tuh, belum bisa banyak gerak. Misalnya perutnya masih sakit dan lain sebagainya. Nah, maka dia hanya diperkenankan tetap menyempurnakan berdirinya dan rukuknya, adapun sujudnya mungkin dengan kursi atau dengan isyarat yang lain. Jadi kaidahnya tetap bertakwalah kepada Allah semampu, sekuat kemampuanmu. Jadi ya, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah dalam surah At-Taghabun. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi enggak? Assalamualaikum Ustadz, habis sholat duhur bolehkah langsung sholat ba'diyah?
sebenarnya boleh-boleh saja jika dia harus segera menyelesaikan hajat yang wajib. Misalnya dia segera dipanggil orang tuanya gitu ya, dipanggil ibunya butuh bantuan, birrul walidain kan amalan wajib gitu ya, maka dia boleh sebenarnya langsung ba'diyah. Tapi lebih afdolnya setelah salam itu tidak ada sunnah yang lebih afdol dibandingkan apa? Zikir ba'da sholat. Ba'da sholat. Istighfar yang 9 itu yang kemarin dulu pernah kita bahas yang di buku fikih zikir pagi dan petang saya ada itu 9 zikir itu ya, mulai dari astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam, la ilaha illallah sampai akhir itu ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi cukup Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kadang-kadang sholat di masjid, sholat di masjid yang buka kita Oh. Iya. Iya. Kalau kita sholat di tempat yang misalnya di tempat itu kita tidak kenal sama jamaahnya ya, orang baru bukan jamaah situ, kemudian dalam aturan shaf itu ketika kita buat shaf itu selalu dari tengah ya, bukan dari pinggir. Nah ini beberapa umat yang saya jelaskan kadang-kadang tidak tahu ilmu ini ya. Jadi shaf itu dimulai dari tengah. Kalau sudah tengah penuh, satu shaf penuh, belakang itu bukan dimulai dari pinggir, tapi dari tengah, dari tengah ya, dari tengah baru kemudian diisi. Lah kalau sudah diisi tengah, kemudian ada yang memulai dari pinggir, itu cukup kita kasih isyarat saja suruh merapat ke tengah. Kalaupun dia tidak tahu, ya dia nggak mau, bukan berarti kita salah, tapi bisa jadi dia belum tahu ilmunya, sudah biarkan. Tapi bisa jadi dia belum tahu ilmunya, sudah biarkan saja ya, biarkan saja. Karena kalau kita nanti memaksa dia juga nanti takutnya dia malah tidak khusyuk dalam sholatnya, malah merasa terganggu. Mungkin kita kasih udzur saja, mungkin dia tidak tahu ilmunya. Jadi kita tetap memulai shaf dari tengah, bukan dari pinggir. Jadi jangan terwarnai yang salah ya. Ya sudahlah, saya tak ngalah, minggir saja, jangan. Tapi tetap memulai dari tengah. Saya yakin nanti yang lebih tahu ilmunya lebih banyak daripada yang belum tahu ilmunya. Tengah dulu dimulai, misalnya 2 orang datang, mulai dulu di tengah, kemudian baru silahkan nanti yang datang berikutnya mau ke kanan ke kiri, tapi kanan lebih afdol, ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu nggih? Cukup Ibu? Ada lagi? Boleh di luar sholat juga boleh. Sudah ya? Baik, sudah ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Barakallahu fikum. Oh, ini ada satu pertanyaan masuk. Kalau transaksi uang di dalam masjid boleh enggak? Seperti bayar uang arisan di dalam masjid. Ya. Jawabannya boleh enggak? Semua transaksi muamalah di dalam masjid tidak boleh. Jual beli dan sejenisnya. Ya, maka lebih baik di luar masjid. Kenapa? Karena orientasi masjid itu untuk mengingat akhirat. Kalau kemudian diisi dengan mengingat dunia, khawatirnya apa? Kita menyalahi hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, la rabbahallahu lak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu atau dalam transaksi muamalahmu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cari tempat lain saja. Arisannya di rumah apa di rumah makan gitu ya. Ya. Apa? Oh, ya, begitu ya. Kalau ditransfer ya tetap di masjid. Oh ya, tidak apa-apa. Yang penting 2. Kan kalau namanya transaksi itu Bu, kan ada akad ijab kabul toh. Ijab kabulnya itu yang tidak boleh di masjid. Kalau tiba-tiba habis salam maklunting gitu ya, terus ada yang transfer kita ya jangan, wah aku lagi sholat, jangan ya, ya alhamdulillah gitu ya ditransfer ya, daripada ditransfer gitu ya, gitu ya. Allahu a'lam.
Kalau tabungan pas pengajian, ya. Tabungan untuk pengajian. Tabungan untuk pengajian itu sebenarnya bukan pinjam ya, tapi kita menabung, ya. Wadiah, gitu ya. Wadiah. Kalau bisa di luar masjid, lebih baik di luar masjid, ya. Lebih baik di luar masjid, ya. Seperti itu. Karena itu juga transaksi muamalah. Kalau bayarnya di luar masjid bagaimana? Batas masjid itu adalah tanah wakaf yang diwakafkan sebagai masjid. Jadi kalau parkiran ini, misalnya ini masjid ya, parkiran depan ini diwakafkan oleh muwakifnya sebagai masjid, maka itu termasuk bagian masjid. Jadi tidak boleh transaksinya di teras atau di parkiran. Jadi transaksinya Pak di luar pagar masjid, gitu ya. Itu. Jadi yang disebut masjid adalah semua lokasi di atas tanah wakaf yang diwakafkan untuk masjid, gitu ya. Nggak boleh, ya. Arisannya jangan di masjid, Abu, ya. Malulah sama Allah, gitu, ya. Ya, arisannya boleh di luar masjid. Selesai pengajian, kumpulnya silaturahim, ya. Terus keluar, nanti diumumkan via WA group, ya, misalnya gitu, ya. Jangan di masjid, ya. Ini masjid ini tempat sakral, ya, tempat rumahnya Allah, ya, rumahnya Allah. Sebagaimana Allah memuliakan kita, mari kita muliakan rumahnya Allah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.